Hello dengan saya sendiri. Jadi terhitung aku udah 3 tahun ditemenin sama laptop andalanku ya, si MacBook Pro 2019 15 inch yang masih pakai Intel ya. Dulu banget udah pernah aku bikin videonya ya. Dan sekarang doi sudah tidak guna lagi. Jahat banget ya dibilang udah nggak guna lagi ya, masih berguna lah. Ya namun semenjak aku punya si Mac Mini M1, performanya si MacBook Pro 15 inch 2019 Intel sudah tidak kompetitif lagi. Ya kalau buatku pribadi sudah tidak kompetitif buat dipakai kerja. Kerja di sini adalah ngedit video 4K di FGPX. Ya mungkin pengen tahu comparisonnya ya kedua dapur pacunya si doi dan si doi. Jadi kalau aku pakai buat ngedit video 4K, resolusi 4K di FGPX, Final Cut Pro X ya, merupakan software yang eksklusif untuk macOS. Jadi aku ngedit video durasi sekitar 10-15 menitan pada Mac Mini M1 terasa lebih lancar. Hampir nggak ada playback stutter alias patah-patah ketika editan videonya makin panjang dan makin banyak efek serta coloring yang ditambah ya. Kalau di MacBook Pro ku dalam kondisi tersebut bakal sering patah-patah ketika playbacknya dijalanin. Det gitu ya. Khususnya bila beban ngedit videonya tambah rame ya. Kalau baru ngedit video 5 menitan, belum banyak efeknya, belum banyak coloringnya, ya lancar-lancar aja playbacknya di sini. Habis itu ketika proses render berlangsung, setelah ngedit videonya selesai kan di render ya. Di MacBook Pro ini nggak bisa disambi ya. Disambi browsing atau disambi nonton mending jangan. Karena kalau misalnya aku disambi nonton film streaming Netflix gitu, filmnya bakal patah-patah ya. Patah-patah di sini bukan karena internetnya yang lemot, tapi karena nggak kuat muternya kali ya. Dutannya terasa dan nggak enak banget ya. Ini mungkin akibat beban render yang sedang berjalan. Namun keluhan tersebut tidak terjadi di Mac Mini M1 ku. Jadi doi lagi render video hasil editan sembari nunggu ya aku sekalian streaming film aja di Netflix atau Disney gitu ya. Atau mungkin disambi browsing ya dia anteng-anteng aja ya. Kadang aku nyampe heran ya, ini doi mungkin pakai black magic kali ya. Kok bisa powerful kayak gini? Kemudian untuk hasil benchmark Cinebench, kemudian Geekbench, sama built-in benchmark yang ada pada beberapa game yang supported, si Mac Mini M1 menghasilkan skor yang lebih gede ya, silahkan dilihat aja perbandingannya. Ya, jadi intinya Mac Mini M1 jawaranya ya. Tepuk tangan. Ya, padahal seperti yang kita tahu si Mac Mini M1 juga tidak punya dedicated graphic card ya. Kalau di MacBook Pro kan ada pakai si Radeon ya. Oh ya, ada satu lagi yang bikin aku impress dari si Mac Mini M1 ini adalah suaranya ya, suara fan-nya. Jadi ketika doi ngedit di FGPX, ya fan-nya tuh nggak kedengeran ya, bisa dibilang nggak kedengeran. Kalau di sini udah menderu-deru kayak vacuum cleaner ya, apalagi dipakai buat render, kenceng banget suara fan-nya. Apalagi dipakai buat ngegame, wah kenceng banget. Kalau di sini pakai buat ngegame, ya fan-nya bakal kedengeran ya, mulai rada kedengeran tapi tidak seberisik di sini. Ya emang sih keduanya bukan device yang sama ya. Ini kan laptop, ini kan PC mini. Tapi ya untuk ukuran PC yang semini ini dengan suara fan yang bener-bener nyaris silent yang menurutku sangat impresif. Ini beneran gokil ya si Apple Silicon ya. Chipsetnya emang edan-edan kabeh ya. Jadi Intel kudu waspada ya. Yang lain juga kudu waspada sih. Karena kalau aku lihat penjualan MacBook semenjak pakai chipsetnya Apple melonjak ya. Sehingga si MacBook Pro Intelku ya mending aku jual aja ya, ngapain juga aku keep. Toh garansinya udah mau habis ya, tinggal sebulan lagi ya. Dan ini kondisinya juga ya bekas pemakaian wajar lah, belum pernah kebanting, tidak ada dent, layarnya juga masih mulus. Dan bahkan doi udah ganti mainboard ya secara total ya, ganti total mainboard karena waktu itu si MacBook Pro ini pernah
matot ya, mati total ya. Dulu pernah aku story sih, dan aku aku reparasi di iBox ya, service center resmi dan bebas biaya karena masih garansi ya, thanks to Apple Care ya, Apple Care Plus ya, bener kan, garansi 3 tahun. Jadi doi ini garansi 3 tahun ya, tinggal sebulan lagi. Dan mungkin ada yang nanya apakah si MacBook Pro yang versi Intel masih worth it untuk dimiliki ya. Sebenarnya secara overall performanya bisa dibilang masih kompetitif sih. Tapi ya buat standarku tadi, karena pemakaianku rada berat yang edit videonya 4K, jadi agak kurang gercep dikit lah kalau dibandingin, ya nggak dikit ya, lumayan ya kalau dibandingin sama yang ini. Ya usage tiap-tiap individu tentu beda ya, tapi doi buat kegiatan multimedia masih sangat layak buat ngedit video, buat edit foto, macam-macam ya. Cuman yang bikin MacBook versi Intel menarik adalah supportnya Bootcamp ya. Ini merupakan support official dari Apple pastinya. Jadi dengan Bootcamp kita bisa install Windows ya, bisa dual OS ya. Jadi ketika doi di restart atau ketika lagi booting, kita bisa milih mau pakai macOS atau mau pakai Windows. Nanti Windowsnya diinstal pada partisi tertentu dan prosesnya mudah, nggak ribet karena official support dari Apple ya. Kalau di Mac yang pakai Apple Silicon kan Bootcamp tidak ada. Pakai Windows sebenarnya bisa sih diakalin pakai ini aplikasi pihak ketiga seperti misalnya Parallel ya. Tapi Parallel tentu berjalan secara virtual ya, tidak berjalan secara natif. Kemudian Parallel juga bayar. Selain itu Mac yang pakai Intel juga support external GPU ya, external GPU. Jadi kita bisa pasang VGA di luar device-nya ya, bukan dimasukin ke dalam tentunya. Kalau di Apple Silicon, di M1 kan sampai saat ini tidak support setauku ya, karena nggak ada driver GPU-nya ya. External GPU jadi bisa masang graphic card di luar, tentu berfaedah. Kalau menurutku ya berfaedahnya ya buat gaming di Windows. Ya, aku rasa kedua faktor tersebut bikin MacBook Intel keluaran terbaru ya masih menjadi incaran. Jadi incaran terutama bagi mereka yang masih sangat membutuhkan Windows, selain juga kudu pakai macOS dalam satu laptop. Ya, aku pribadi udah lama move on dari Windows sih, jadi aku tidak merasa kehilangan sama Windows ya. Toh device-deviceku juga kebanyakan sekarang pakai device-nya Apple ya. Fanboy. So mending ya seperti yang aku bilang tadi, MacBook-nya bye-bye ya, aku jual aja ya, kondisinya masih sangat layak sih sebenarnya ya. Sementara aku pakai ini aja, nanti mungkin kalau udah keluar MacBook yang versi M2 di Indonesia, kayaknya udah ya yang Pro ya, tapi kan harganya masih ngawur ya harganya ya. Tapi kayaknya emang wajib dibeli deh si MacBook yang M2 ya, karena kan ya pengabdi Apple ya, channelnya namanya pengabdi Apple, jadi wajib punya produk-produknya Apple ya, nggak semuanya sih. Oh ya, pengabdi Apple channelku yang satunya ya, selain channelku Bang Review, silahkan di-sub aja khususnya untuk kalian para fanboy Apple, karena isinya bakal bahas seputar iPhone, iPad, MacBook, dan kawan-kawannya. Bang, MacBook Pro Intelnya mau dijual di mana? Mungkin yang belum tahu, aku punya jualan di Topet ya. Silahkan di search aja Bang Review, di situ aku jualan device bekas review ya. Kondisinya tentu masih bagus lah ya, overall masih lumayan. Dan harganya juga biasanya termurah setoko ijo, tapi ujung-ujungnya juga masih ditawar. Ya segitu aja ya, sedikit curhatku, follow juga IG-nya ya, dan sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. See you!